Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali melanjutkan kajian tafsir kita yang mudah-mudahan sedikit ilmu ini bisa menambah wawasan kita, bertambah amal soleh kita, dan bertambah juga hal-hal yang mendatangkan manfaat untuk kita, dan insya Allah menjadi bagian husnul khotimah dalam setiap aktivitas dan amal-amal kita di masa yang akan datang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan dari pembahasan surat Ar-Ra'du ayat 30 sampai surat Ibrahim ayat 4 ya. Dari pembahasan ini insya Allah akan kita dapati banyak hal untuk kita pelajari, dan memang saling terkait antara satu surat dengan surat yang lain, pembahasan satu dengan pembahasan yang lain, dan insya Allah tidak akan keluar dari apa yang dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hamba-hambanya. Mari sama-sama kita buka lagi dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Ar-Ra'du, ibu-ibu, ayat 30 sampai 34, kita akan dapati bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik risalah ya. Allah lah yang mengutus kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lewat perantara malaikat Jibril, dan Allah pula lah yang memberikan tugas kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan arti dari petunjuk hidup manusia itu sendiri, yaitu Al-Quran. Dan Allah pun memberikan penjelasan tentang komprehensifnya atau universalnya hal-hal yang terkandung di dalam Al-Quran. Mari sama-sama kita coba buka. Ya, di dalam ayatnya disebutkan, demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada satu kaum, ya, kepada satu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Dan sekiranya ada satu kitab yang dengan itu gunung-gunung dapat diguncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penakluk Mekah. Sungguh Allah tidak menyalahi janji, dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahu kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi, atau mengatakan tentang hal itu sekedar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu
dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar, dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya. Mereka mendapatkan siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas awal dari surat Ar-Ra'd ini, bahkan sampai ayat 29. Intinya di ayat 30 sampai 34 ini kurang lebih sama, mengisahkan bagaimana tabiat orang-orang kafir, begitu ya, bagaimana mereka selalu mendustai apa yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Namun begitu sebaliknya pula Allah memberikan penenangan kepada Rasulullah SAW agar beliau tidak perlu khawatir dan tidak perlu cemas dengan ketidakmauan orang-orang kafir itu untuk mendapat hidayah. Nah, ada sebab turun dari ayat 31 ini. Disebutkan walau anna Qur'anan, ya. Imam Tabrani itu mengatakan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, orang-orang kafir berkata kepada Muhammad SAW, jika perkaranya memang benar seperti yang kamu katakan, hadapkan kepada kami para leluhur kami yang telah mati agar kami bisa berbicara dengan mereka. Dan singkirkan bukit-bukit ini, bukit-bukit maksudnya yang ada di Mekah, yang mengelilingi kami. Maka turunlah ayat ini. Jadi memang inilah tabiat, ya, tabiat orang-orang kafir mencoba untuk mencari celah bagaimana dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu menjadi sesuatu yang dianggap tidak benar. Karena itulah mereka mencoba mencari celah, ya. Bahkan coba kita bayangkan, mereka minta leluhur-leluhur mereka itu dibangkitkan supaya mereka bisa percaya. Kemudian bukit-bukit yang di Mekah itu diputarbalikan atau dipindahkan dan seterusnya. Itu adalah keinginan-keinginan mereka. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini salah satu di antara sebab turunnya. Walaupun ada riwayat lain yang menceritakan bab terkait dengan ayat 31 ini, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu pada saat kita membahas di ayat sebelumnya, ya, di mana Allah mengisahkan tentang apa yang diminta oleh orang-orang musyrik berupa ayat-ayat dan mukjizat. Kalau memang benar-benar Rasulullah itu adalah nabi, ya, yang mana mukjizat itu nantinya akan membuktikan kebenaran Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahwa mereka berkeinginan mukjizatnya Rasulullah itu seperti mukjizat-mukjizatnya nabi-nabi sebelumnya, yang sifatnya materi, yang sifatnya kebendaan. Padahal Rasulullah SAW memberikan mukjizat yang terbesar, yaitu Al-Quran kepada mereka. Ya, dibacakan, kemudian dihantarkan pemahamannya, tetapi lagi-lagi mereka tidak mau menerima, mereka tidak mau beriman, mereka pun akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di ayat selanjutnya ini, ya, kembali berulang, ya, bagaimana orang kafir itu menginginkan satu ayat, ya, yang kemudian mereka membacakannya, bahkan mereka memperdengarkan ayat-ayat tersebut, kemudian sampai akhirnya mereka tetap tidak mau beriman, ya. Kemudian Allah mengancam mereka dengan satu bencana yang menimpa mereka, kemudian diikuti ayat di mana Allah kembali menghibur Rasulullah SAW. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat ini, dari ayat-ayat ini digambarkan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, telah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada umat-umat terdahulu, gitu ya, yang fungsinya tentu saja supaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya dan kemudian mereka bisa beriman. Tetapi kembali ketika mereka mendustakannya,
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa tugas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu hanyalah sebagai penyampai risalah, bukan merubah, ya, memberikan hidayah, apalagi sampai menjadikan mereka berubah dalam tanda petik sesuai dengan keinginan Rasulullah, mereka beriman, gitu ya. Makanya di sini hiburan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala agar Rasulullah tidak bersedih dan nggak usah heran dengan apa yang mereka dustakan itu, ya. Kemudian di ayat ini juga Allah memberikan penguatan kepada Rasulullah. Silahkan kamu bacakan, gitu ya, bacakan kepada manusia sebagaimana yang dibacakan juga oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak didapati nabi-nabi terdahulu pun didustakan oleh pengikut-pengikutnya, sehingga ya tadi kembali bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu berkecil hati. Ya, wahwa yakfuruna birrahman, kondisi umat yang kami mengutus kamu kepada mereka kafir kepada Rabb, ya, kepada Allah, dan mereka tidak mengakui dan tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ini sunatullah ibu-ibu, ya, bahwa wahwa yakfuruna birrahman, sudah dikasih nikmat, sudah dikasih karunia saja mereka tetap tidak mau menerima. Ya, mungkin waktu pembahasan kita di surat Al-A'raf itu jelas sekali, karena pembahasan berkaitan dengan para nabi-nabi sebelumnya beserta kaumnya, dan Allah memberikan azab, memberikan hukuman kepada kaum-kaum yang menolak dan membangkang dari risalahnya. Qul huwa rabbi la ilaha illahu, ya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk menyampaikan, udah pokoknya nggak ada ilah selain Allah, tidak boleh ada penyembahan kepada selain Allah, ya. Dan katakan kepada orang-orang kafir itu, Allah lah yang menciptakan dan tidak ada yang bisa disembah kecuali Allah, karena Dia adalah Maha Pencipta, Maha mengurusi segala sesuatu, Maha menguasai segala sesuatu. Kira-kira seperti itu. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya, hanya kepada Allah, ya, kita bertawakal. Nah, di sini disampaikan bahwa Rasulullah alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku bertawakal. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menguatkan. Kenapa? Begitu punya keyakinan, begitu yakinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai aku serahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena dilihat secara realita tidak mudah untuk bisa menghadirkan orang itu beriman secara keseluruhannya. Wa ilaihi matab, ya, dan hanya kepadanya aku kembali, karena tiada satupun yang berhak atas hal itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, dan hanya kepadanya pula, ya, aku bertaubat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah digambarkan bagaimana di ayat ini dan di ayat sebelumnya berbicara tentang bahwa Allah memberikan peluang bagi seseorang untuk bertaubat, ya. Kalaupun dia tidak menerima pada satu waktu, tapi dia mungkin menerima di waktu yang lain dengan hidayah Allah, maka perlulah bagi dia bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Walau anna Qur'anan, karena mereka itu telah dibimbing dengan Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an itu bukan kitab biasa, ya, bukan buku-buku bacaan secara keumuman, bahkan lebih utama dari segala bentuk mukjizat yang ada, ya. Kemukjizatan Al-Qur'an lainnya adalah kita lihat bahwa manusia dan jin berkali-kali tidak akan mampu membuat yang serupa Al-Qur'an, dan meskipun satu surat saja atau bahkan satu ayat saja, ya, karena memang tidak akan mampu menyerupainya. Kemudian balillahil amru jami'an, ya, segala urusan semuanya kembali kepada Allah. Balillahi amru jami'an. Jadi semua urusan ini dikembalikan kepada Allah, sebagaimana Allah juga memulai segala urusan itu. Termasuk ibu-ibu ketika kita berbicara tentang masalah corona ini, ya, Allah lah yang menciptakan virus ini. Insya Allah kita harus punya keyakinan Allah pula lah yang akan mencabutnya kembali. Cuma bagaimana kita perlu mengikhtiarkan segala sesuatu yang telah dituntunkan oleh Allah kepada kita lewat Al-Quran, lewat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita memiliki keyakinan yang tinggi, ya, akan
takdir dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ibu-ibu, balillahil amru jami'an ini menunjukkan segala urusan itu kita kembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena barang siapa yang Allah kehendaki dia mendapatkan hidayah, pasti Allah berikan. Tapi siapa saja yang Allah sesatkan, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepada seseorang tersebut. Ya, jadi hak otoritasnya Allah, ya, karena Allah punya hak untuk menentukan atas segala apa yang diciptakannya. Nah, makanya ketika Allah menciptakan manusia agar manusia itu beriman kepadanya sekaligus mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran, sementara mereka tidak menginginkan Al-Quran itu, mana mungkin mereka akan beriman kepada Allah ketika mereka tidak mengimani Al-Quran, begitu. Jadi akan muncul ya sebab akibat. Hidayah itu didapat ketika seseorang menjaga Al-Quran, menjalankan Al-Quran, sementara ketika Al-Quran itu tidak dibawanya di dalam kehidupannya, bagaimana dia akan menuntun hidupnya untuk mendapatkan kebaikan. Yang jelas, ketika seseorang tidak punya petunjuk hidup, maka dia akan masuk dan terperangkap kepada kesesatan. Ya sama aja kayak kita mau pergi ke satu tempat, alhamdulillah sekarang ini dengan hal yang canggih kita bisa dapati lewat maps, bahkan lewat jalan tikus saja di maps itu ada, dan itu adalah bagian dari petunjuk. Ya, petunjuk kita mau lewat A, lewat B, lewat C itu mudah. Begitu juga sebetulnya Al-Quran memberikan gambaran bagi kita. Ya, petunjuk yang jelas. Kalau maps itu masih samar-samar, begitu. Ya, tetapi kalau yang namanya Al-Quran itu adalah petunjuk yang pasti, petunjuk yang jelas, dan yang pastinya adalah tidak akan menjerumuskan, tidak akan membawa kepada keburukan. Justru dengan kita berpegang teguh lan tadillu abada, ya, tidak akan pernah sesat selama-lamanya selama kita berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Afalam yai'as, ya, tidakkah orang-orang mukmin tahu seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dia sangat berkuasa untuk menunjuki semua manusia kepada iman. Bagi Allah mudah, sebagaimana tadi sudah dibacakan arti dari ayat yang kita bahas hari ini. Jadi kalau Allah berkehendak mudah menjadikan seluruh orang di muka bumi ini dalam keadaan beriman, atau sebaliknya buat Allah mudah bagi Allah untuk menjadikan orang kafir itu sampai dia nggak usah pakai bertaubat, masuk semua kepada kekafirannya dan masuk ke dalam neraka. Tapi kita ingat dalam pembahasan yang sebelum-sebelumnya bahwa manusia itu diciptakan untuk diuji. Ya, karena mereka diuji, maka Allah berikan jalan step by stepnya. Ketika mereka mau bertobat, ketika dalam keadaan kafir, maka Allah menerima taubat mereka, hidayah itu akan mereka dapatkan. Tapi kalau mereka sudah beriman, seperti contohnya kita ya ibu-ibu ya, kita kan beriman, kita sudah berislam sudah sejak kecil ya, apalagi kalau ibu-ibu yang memang bukan jadi mu'alaf begitu ya, kita sudah dari kecil diajarkan tentang keislaman ini. Maka bagaimana keislaman kita ini perlu kita pacu dalam tanda petik ya, kita tingkatkan imannya, keyakinannya, amal baiknya dan seterusnya ya. Makanya kita dilarang untuk menjadi hamba-hamba Allah yang tidak mengerti tentang agama kita sendiri, ya, tidak mengerti tentang petunjuk hidup kita sendiri. Janganlah kita menjadi orang yang sombong. Ya, orang yang sombong itu adalah orang yang disebutkan dalam sebuah hadisnya batarul haq wa ghamtun nas ya. Mereka yang batarul haq itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain ya. Ini sangat mungkin terjadi ya. Makanya barang siapa meninggalkan Al-Quran karena sombong dan angkuh, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membinasakannya. Ada sebagian masyarakat ya, ada sebagian manusia walaupun kita pahami mereka nggak ngerti agama, tetapi mereka seolah-olah menjadi orang yang paham dengan agama, dan bahkan mereka tidak mengaitkan segala urusan yang mereka miliki itu terhadap
hidayah Allah yang terbesar, yaitu berperantarakan dari Al-Quran. Ya, jadi barang siapa yang mencari petunjuk selain Al-Quran, Allah pasti akan menyesatkannya. Nah, na'udzubillah min dzalik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga kita dijauhkan dari sikap sombong ini, agar kita senantiasa berada dalam naungan Al-Quran. Ya, kemudian wala yazalul ladzina kafaru, bencana dan bala seperti terbunuh, tertawan dan kalah senantiasa menimpa orang-orang kafir di dunia, disebabkan oleh sikap mereka yang mendustakan kamu dan konsisten dalam kekafiran. Jadi ini janji Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk tidak bersedih hati, tidak perlu berkecil hati, karena tugas Rasulullah menyampaikan hingga kalau orang-orang kafir itu memang tidak mau dia beriman, tunggu ya, tunggu apa? Tunggu balasan Allah ya. Mereka akan mendapat ganjaran baik di dunia saja sudah didapatkan, apalagi nanti di akhirat. Maka dengan kategori seperti ini kita diingatkan agar betul-betul menyadari potensi yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai seorang muslim. Kita jaga keislaman kita tingkatkan iman kita dekatkan diri kita bersama Al-Quran. Kemudian hatta ya'tiya wa'dullah ya, hingga Allah Subhanahu wa taala merealisasikan janjinya kepadamu menyangkut mereka dengan memenangkanmu atas mereka. Jadi janji Allah untuk memenangkan Rasulnya ya, memenangkan utusannya itu sudah sesuatu yang pasti. Walaupun tidak bisa dihindari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat membawa dakwah ini. Ya, bagaimana Rasulullah harus berhadapan dengan musuh-musuh yang kemudian harus dicela, mendapatkan intimidasi, bahkan tidak sedikit dari para sahabat yang harus kehilangan nyawa mereka untuk memperjuangkan agama tersebut. Jadi ini sebuah penguatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hingga berakhir alam ini pasti akan ditemui orang-orang yang tetap kekeh dengan nilai-nilai keburukan, nilai-nilai kekafiran yang dia tetap bawa. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan merealisasikan janjinya. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang beriman pasti akan ditolong oleh Allah ketika mereka menolong agamanya, dan pasti Allah akan menghancurkan kaum kafir ya ketika mereka tidak bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas. Fa'amlaitu lilladzina kafaru, maka aku memberi penangguhan kepada mereka untuk beberapa waktu. Makanya ibu-ibu pastikan ketika orang-orang kafir ini diberikan kenyamanan terus-menerus di dunia, ya sifatnya itu adalah istidraj. Bagaimana nanti Allah satu waktu akan menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ya, kita lihat saja bagaimana kondisi Macron pada hari ini. Kita tunggu, karena siapa saja yang mencela, menghina, menjelek-jelekkan ya, mencela Rasulullah SAW, itu urusannya bukan hanya kepada manusia, tapi urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai umat muslim tentu kita perlu menghadirkan sikap. Bagaimana sikap seorang muslim ketika Nabiullah Muhammad SAW mendapatkan celaan, mendapatkan penghinaan ya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ini juga Allah mengingatkan waja'alu lillahi syuraka. Mereka mengadakan sekutu-sekutu kepada Allah. Mereka berserikat bagaimana untuk menjatuhkan Allah, tapi bagi Allah tidak ada yang mampu menyekutukannya ya. Karena Allah tidak suka disekutukan, apalagi dengan kebendaan, yang mana kebendaan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan mungkin terjadi. Kemudian qul sammuhum ya, katakanlah kepada mereka, coba kalian deskripsikan sekutu-sekutu itu, sebutin ya,
Mana sih yang mereka anggap bahwa sekutu yang mereka punyai itu lebih besar, lebih canggih dan lain sebagainya. Sebagaimana kalau kita menyebutkan sekutu-sekutu yang kategorinya terjadinya peperangan. Ya, dulu di zaman saya masih kecil, saya ingat banget ya, itu ada istilahnya sekutu antara Amerika dengan Uni Soviet. Ya, itu perseteruan yang nggak pernah selesai. Nah, makanya jadi adik kuasa tuh yang namanya Amerika ketika Uni Soviet runtuh begitu ya. Ya, kemudian ada sekutu-sekutu yang bergabung bersama Amerika gitu ya untuk bisa mendapatkan prestise, bisa mendapatkan keamanan dan lain sebagainya. Tapi di dunia sekutu-sekutu itu bisa melakukan bekerja sama, tapi perlu diyakini hanya Allah lah yang mampu memudorotkan dan memberi manfaat. Sekalipun mereka punya perkumpulan, punya sekutu ya, tapi kalau itu hal yang tidak diizinkan oleh Allah maka tidak akan pernah terjadi. Maka itu Allah Subhanahu wa taala menantang gitu ya, kalau kalian memang ingin menunjukkan sekutu-sekutu kalian yang kalian miliki, ayo sebutin dan apa keutamaan-keutamaannya, apa kelebihan yang dipunyai Pak dari sekutu-sekutu itu, kira-kira seperti itu ya. Nah, ibu-ibu, ini pengulangan dan mudah-mudahan kita bisa dapat ambil pelajarannya satu demi satu, tapi paling tidak ya dari ayat 30 sampai 34 ini di mana kita perlu mengambil pelajaran yang sangat besar ya, bahwa sebelum Rasulullah SAW saja sudah Allah perlihatkan kepada Rasulullah ada kaum yang tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Ada mereka yang beriman dan ada mereka yang mengikuti nabi. Ada yang jumlahnya banyak, ada yang sama sekali tidak memiliki. Kemudian Allah mengutus para rasul bersamaan dengan kitab suci. Ya, sekalipun ada yang mereka tidak membawa kitab suci secara khusus ya, namun mereka dibekali dengan lembaran-lembaran ya, suhuf, lembaran-lembaran yang itu dijadikan sebagai bagian petunjuk kehidupan. Apalagi ketika Al-Quran sudah dijadikan sebagai khatmul kitab ya, penutup para kitab, sebagaimana Rasulullah SAW juga menjadi penutup para nabi. Allah Subhanahu wa taala adalah ilah, tempat yang disembah, tempat yang diagungkan. Tidak ada hal yang boleh melebihi kecintaan kita melainkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya kepada Allah lah kalau kayak begitu kita bertawakal, hanya kepada Allah lah kita berserah diri dan kita ridho dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hendaknya kita sebagai manusia ya mengetahui bahwa bagi Allah mudah untuk menjadikan orang itu beriman secara keseluruhan atau menjadi kafir secara keseluruhan. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dampak atau akibat dari kekafiran seseorang itu pasti akan dikenakan azab, dikenakan hukuman. Dan waktu lalu kita ada membahas ya, ada lewat, karena ini pembahasannya surat Ar-Ra'd berbicara tentang masalah bagaimana peran awan, peran petir gitu ya. Dan ada di antara mereka itu yang mendapatkan hukuman langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Allah ingin mengingatkan juga kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengetahui bahwa tidak pernah akan ada kesamaan antara Allah dengan makhluknya. Dan ini sebuah pembuktian ya, makanya Rasulullah pun dihibur oleh Allah, ya udah pokoknya tidak perlu berkecil hati ya Rasulullah ya, tidak perlu berkecil hati wahai Muhammad. Kenapa? Tugasmu adalah menyampaikan. Nah sama Bu ya, seperti hakikatnya kita para duat, para dai ya, kita punya tugas pun hanya menyampaikan, sementara pemilik hidayah itu adalah tetap milik Allah Subhanahu wa taala ya. Barang siapa yang dibiarkan oleh Allah tidak mendapatkan petunjuk ya,
maka bagi seseorang itu nggak akan bisa mendapatkan petunjuk, ya. Dan bagi Allah mudah saja, kalau memang ada yang dijadikan diberikan petunjuk, mudah juga bagi Allah, ya. Kemudian ibu-ibu, semoga tidak bosan. Kita lanjut ke ayat 35 sampai 39, di mana di sini menceritakan bagaimana ayat-ayat ini menggambarkan, mendeskripsikan tentang surga, ya. Bagaimana pula sikap para ahli kitab terhadap nabi, ya, dengan berbagai permasalahan yang terkait dengan masalah ahli kitab ini. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk artinya, ya, saya berharap ibu-ibu bisa membacanya sendiri. Nanti kita coba untuk saling menguatkan. Ya, di dalam ayat 39 itu ada asbabul wurudnya. Ya, disebutkan dari Al-Kalbi menuturkan bahwa orang-orang Yahudi itu menjelekkan Rasulullah SAW dan berkata, kami melihat orang ini tidak memiliki kerjaan lain selain urusan perempuan dan kawin. Seandainya benar ia adalah seorang nabi, bagaimana yang dia klaim? Tentu urusan kenabian sudah menyita semua waktu, dan kenabian sudah menyita waktu semua, kenabian itu sudah menyita waktu dan pikirannya, hingga tidak sempat memikirkan urusan perempuan. Maka turunlah ibu-ibu ayat walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Ya, sekaligus ini penguatan bahwasanya Rasulullah SAW itu manusia biasa. Dia juga butuh dalam kehidupannya seperti keumuman manusia, ya menikah, ya punya keturunan, bersosial kemasyarakatan. Jadi ini sudah terjadi sejak zaman dulu. Bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mencoba untuk melecehkan, menghina Rasulullah SAW. Nggak usah heran, beberapa waktu yang lalu itu sempat viral beberapa detik, ya, tayangan video Rasulullah SAW yang digambarkan Rasulullah SAW yang senang bermain dengan perempuan. Nah, jadi ini merupakan cikal bakal, ya. Dan itu pasti akan ada terus sampai umat Islam itu dilihat bungkam atau bergejolak. Bungkam atau meneriakkan sesuatu yang tertolak. Nah, ini sebagai pembuktian keimanan kita sebagai seorang muslim. Kalau kita diam saja, ya berarti kita masuk dari bagian orang-orang ini. Orang-orang yang memang suka sekali untuk menghinakan, mencela Nabi, walaupun mungkin kita membahasakannya udahlah maafkan aja, tidak ada unsur pemaafan kepada Rasulullah SAW. Kecuali kalau hal itu dilakukan mereka kepada Rasulullah, Rasulullah langsung memaafkan. Tapi ya kepada sahabat Nabi, kepada tabi'in, kepada kita sampai nanti hari kiamat, ya kita bukan Nabi. Kita adalah orang yang harus menjaga keagungan Rasul SAW itu. Makanya kita harus bersikap. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari ayat 35 sampai 39 ini, setelah Allah tadi menuturkan tentang azab bagi orang-orang kafir di dunia, di akhirat nanti, kemudian Allah mengiringi dengan pembicaraan akan pahala yang diberikan kepada orang-orang beriman, mereka bertakwa, ya, dengan balasan surga yang penuh dengan kesenangan dan kenikmatan, di mana hal ini dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang beriman. Ya, ketika menggambarkan orang-orang beriman ini, ya dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hal yang terkait dengan ciri-ciri khas Al-Quran, menggambarkan tentang keimanan orang-orang, bagaimana tentang masuk surganya orang-orang yang beriman tadi, begitu ya. Nah, ini nanti ibu-ibu bisa lihat di dalam surat Al-Furqan ayat 11 sampai ayat 16, di mana ayat ini menggambarkan
tempat yang didapati oleh orang-orang yang mendustakan hari kiamat, mendustakan ayat-ayat Allah, sekaligus balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman ketika mereka bertakwa, ya. Mereka akan mendapatkan surga yang dikehendakinya dan mereka akan kekal di dalamnya, karena itulah janji Allah kepada orang-orang beriman. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kegembiraan orang-orang beriman dari kalangan ahli kitab karena kecocokan dan kesesuaian. Jadi ibu-ibu, ayat-ayat ini 35 sampai 39 itu menggambarkan bahwa ahli kitab itu ada dua versi. Ada dua versi yang mereka betul-betul mengikuti tuntunan ahli kitabnya sampai ketemu dengan Rasulullah dan mereka beriman kepada Rasulullah juga, gitu ya. Tapi ada ahli kitab yang balelo, ya, yang mereka tidak mau beriman, padahal mereka mengetahui dalam kitab-kitab mereka itu diharapkan, diwajibkan mereka pun beriman kepada Rasulullah dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi inilah gambarannya bagaimana mereka itu mencoba untuk memutarbalikan, ya. Gambaran surga yang digambarkan di ayat ini sangat mengagumkan. Surga itu adalah surga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang bertakwa, di mana di dalamnya itu memiliki aliran sungai, ya, di berbagai penjuru sisinya, dimanapun penghuninya berada, di sana pula mendapati sungai-sungai itu mengalirkan sungai-sungai sekehendak mereka dan mengarahkannya kemana saja yang mereka suka. Jadi bukan kayak Kali Ciliwung, kemudian seperti bendungan-bendungan yang bersih saja pun nggak cukup, gitu ya, karena sungai-sungai yang ada di surga itu tidak bisa mata melihat, tidak bisa telinga mendengar, ya, tidak bisa juga pikiran itu merasakan, merabakan, gitu ya. Ibu-ibu bisa lihat di dalam surat Muhammad ayat 15 bahwa perumpamaan surga yang dijanjikan orang-orang yang bertakwa, di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar, anggur yang tidak memabukkan dan lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni, di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang-orang yang kekal di dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih hingga ususnya terpotong-potong. Silahkan nanti ibu-ibu dibaca surat ayat 15 dari surat Muhammad. Bagaimana Allah memberikan kenikmatan surga bagi orang yang beriman dan bertawakal. Dan ini janji Allah. Sungai-sungainya pun digambarkan. Ada yang bening seperti biasa, ada yang dari susu, ada yang dari khamar. Padahal kalau kita mengenal khamar di dunia itu menjadi sesuatu yang memabukkan dan tidak boleh diminum. Tetapi di sana ada satu jenis sungai khamar, tapi khamar seperti apa wallahu alam bishawab, gitu ya. Kemudian ada yang sungai-sungai madu murni. Bayangkan ibu-ibu, madu murni di dunia ini mahalnya luar biasa. Ya, saya pernah ditawari satu kilo, ya, 1 kilo madu murni itu harganya sampai 6 juta. Ya, saya belum pernah seumur-umur merasakan, ya. Tapi sampai sedemikian mahal, gitu ya, madu-madu itu. Dan nanti buat orang beriman, ya, kategori madu yang terenak di dunia, termahal di dunia itu akan bisa didapatkan. Dan kita berharap Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jadi ibu-ibu disebutkan ayatnya ukuluha daimun wa zilluha. Apa yang dikonsumsi di dalamnya berupa buah-buahan, makanan, minuman tidak pernah putus dan tidak pernah habis. Kalaupun ibaratnya, ya, diibaratkan begini, kita makan ada 1 piring, ada 4 buah. Kita makan 2 buah, ternyata di situ terkumpul lagi 4. Jadi makanya buat orang yang tidak beriman, tidak yakin dengan ketentuan Allah, mereka akan menganggap ini ilmu sihir, begitu. Ya, makanya ibu-ibu di dalam surga itu tidak ada matahari, tidak ada udara panas, tidak ada pula juga terasa dingin, gitu ya. Jadi itu sesuatu yang manusia tidak bisa merasakannya.
di dunia maksudnya ya, nanti di akhirat mereka akan mendapatkan itu. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sungguh aku melihat surga atau aku diperlihatkan surga, lalu aku ingin meraih sebuah tandan darinya, dan seandainya aku tadi benar-benar memetiknya, tentu kalian bisa memakan darinya sepanjang dunia masih ada. Jadi satu tandan itu nggak habis-habis, istilahnya seperti itu. Ya, kenapa? Bahkan diukur sepanjangnya dunia pun terus masih ada. Itu saking nikmatnya berada di dalam surga. Setelah menggambarkan tentang surga, ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dengan 3 spesifikasi ya yang disebutkan di dalam ayat ini ya. Tilka uqba. Surga menjadi tempat kesudahan, tempat menetap, dan ujung bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di situ tempat menetap, di situ tempat berakhirnya, di situ ujung dari orang-orang yang bertakwa. Sedangkan tempat kesudahan dan ujung bagi orang-orang yang kafir itu adalah di neraka, gitu ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari ayat-ayat ini kita dapati tidak ada para penghuni neraka dan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Artinya, orang-orang yang bertakwa adalah manfaat dan kebaikan yang murni tanpa terkontaminasi oleh sesuatu yang bersifat abadi. Karena memang Allah sudah langsung memberikan kepada orang-orang beriman dan bertakwa itu. Ya. Inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menuturkan ya ahli kitab ya di dalam ayat ini ada 2 kategori. Tadi seperti saya sudah sampaikan, walladzina atainahum, orang-orang yang kami beri ahli Alkitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani terbagi dalam 2 kelompok. Ya, kelompok pertama adalah kelompok yang menjalankan tuntutan Alkitab. Mereka bergembira ya dengan dibawanya diturunkannya Alkitab. Mereka juga bergembira dengan adanya Al-Qur'an, karena apa yang ada di Alkitab mereka itu tidak jauh dari apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Makanya mereka bersukacita. Ya, jadi tidak semua orang Yahudi, tidak semua orang Nasrani ahli yang notabene-nya mereka ahli kitab gitu ya, semuanya membelot, tidak. Tetapi justru ada di antara mereka yang bergembira menjalankan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka adalah sekelompok orang Yahudi, adalah Ibnu Salam radhiyallahu an dan rekan-rekannya, dan sekelompok orang Nasrani yang berjumlah 80 orang yang berasal dari Habasyah, Yaman, dan Najran. Jadi ini adalah kelompok-kelompok Yahudi dan Nasrani yang mereka dengan sukarela mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lewat wahyu Allah. Tapi ada kelompok kedua. Siapa mereka? Segolongan ahli kitab yang melawan Nabi SAW, seperti Ka'ab bin Ashraf dari kalangan Yahudi, 2 uskup Najran yang bernama As-Said dan Al-Aqib, ya, serta para pengikut-pengikut mereka. Keduanya ini apa? Maksudnya kelompok kedua ini adalah mereka yang punya tipikal tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi ibu-ibu ini yang diingatkan. Kenapa? Karena di dalam ayat ini ada sebuah penegasan agar mereka kembali kepada nilai tauhid. Nilai tauhid, bertuhankan Allah, ya, tidak menyekutukannya, tidak menyembah selain Allah, begitu ya. Tetapi mereka kembali mungkir, gitu ya. Mereka membangkang, ya. Sekaligus ayat ini memberikan isyarat, ya. Kalau orang yang memang sudah mengambil nilai tauhid, otomatis mereka menolak yang namanya kemusyrikan. Ya, tidak bisa bersatu musyrik dengan ketauhidan. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan. Kami mengutus para utusan sebelum kamu dan kami turunkan kitab-kitab kepada mereka. Kami turunkan kepadamu Al-Qur'anul Karim sebagai rujukan hukum tanpa ada unsur penyelewengan sedikit pun di dalamnya. Ya.
Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan. Jadi dengan bahasa Arab itu supaya mudah disampaikan gitu ya, supaya orang Arab sendiri mengakui keberadaannya gitu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu ya. Maksud al-hukum di sini adalah Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an membedakan antara yang hak dan yang batil, di mana Al-Qur'an menjadi rujukan hukum dalam segala urusan dan perkara, menjelaskan yang halal dan yang haram, syariat dan sistem yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu ya. Wala inittaba'ta ahwa'ahum. Dan sungguh seandainya kamu mengikuti pandangan sesat mereka ya, kamu pasti nggak akan dapat petunjuk. Padahal Al-Qur'an itu sudah diberikan kepada mereka ya. Tidak ada yang mampu menolong kalian kalau kemusyrikan itu masih kalian berlakukan. Tidak ada yang mampu menyelamatkan kalian ya. Tidak pula kalian itu terselamatkan dari azab Allah ketika kalian tidak beriman ya. Kemudian ayat ini melanjutkan tentang bagaimana Allah menyanggah sikap orang-orang musyrik yang mendiskreditkan Rasulullah SAW tentang masalah poligami ya. Tadi kan asbabun wurudnya di ayat 38 ya, itu menggambarkan bagaimana orang Yahudi mencela Rasulullah ya. Ini kalau bukan karena pikirannya perempuan melulu gitu, kalau emang dia benar nabi, urusan tentang kenabiannya itu lebih pelik gitu ya daripada untuk urusan perempuan. Cuma di ayat ini juga Allah ingin memberikan sebuah penegasan bahwa Rasul itu adalah manusia. Karena Rasul yang diutus oleh Allah itu adalah manusia, maka sama seperti manusia secara keumuman, dia perlu makan, dia perlu minum, dia perlu ke pasar, dia membutuhkan pasangan hidup, dia membutuhkan keturunan gitu ya. Dan ini menjadi bagian yang perlu dipahami oleh kita ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dari secara umum kemanusiaannya, tetapi tetap Allah jaga para nabi, wabil khusus Rasulullah SAW ya. Jadi ini kalau kita mau membahas Bu tentang masalah poligami ini, terdapat di dalam surat An-Nisa ya. Di dalam surat An-Nisa itu justru ingin diperkuat Islam mengemukakan halalnya poligami itu justru untuk mengkanter kebiasaan jahiliyah yang membolehkan seorang laki-laki itu memiliki beratus-ratus perempuan untuk dirinya sendiri. Nah, itulah perempuan dibatasi ya maksimal 4 gitu. Kenapa? Karena dulu Bu, ada seorang laki-laki yang ketika dia memiliki kekayaan tertentu itu punya, kalau kita menyebutnya mungkin selir ya, zaman kerajaan dulu itu sebutannya selir. Itu sampai satu orang laki-laki memiliki 200 selir, begitu ya. Tapi perempuan pada saat itu tidak ada harganya. Nah, dengan turunnya Islam, dengan perantara Rasulullah SAW, maka diangkatlah derajat-derajat perempuan ini. Dan Allah Maha mengetahui tabiat, gharizah, nafsu yang dimiliki laki-laki, maka tetap pada koridor ada pembolehan laki-laki itu memiliki lebih dari 1, tapi nggak boleh lebih dari 4. Begitu. Tapi kan tentu saja bab poligami ini bicaranya nanti masalah adil, masalah tanggung jawab ya, dan tidak semua laki-laki memiliki komitmen ini ya. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam lanjutan ayatnya, wa makana lirasulin. Seorang rasul tidak memiliki wewenang untuk mendatangkan kepada kaumnya satu mukjizat. Jadi mukjizat sekalipun itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah, bukan kepemilikan mereka secara pribadi yang dimunculkan oleh mereka. Makanya di sini wa makana li rasulin, kalaupun Rasulullah SAW butuh mujizat ya, pada hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya tadi orang-orang kafir mencoba mencela bahwa Rasulullah itu bukan nabi gitu. Buktinya dia nggak punya mujizat bla 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 dan seterusnya.
ya. Kemudian likulli ajal, setiap kejadian itu memiliki waktu, memiliki masa tertentu, ya. Ayat dan mukjizat datang pada waktunya untuk satu hikmah dan masa yang diketahui oleh Allah pula, ya, termasuk masalah ketetapan Allah, ya, memberikan hidayah, memberikan kesesatan, mematikan, babnya kemarin, ya, bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terkandung pada rahim seorang perempuan, dia berkelanjutan atau tidak, itu semua prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Yamhullahi ma yasha wa yuthbit. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghapus syariat yang dia kehendaki dan yang menurutnya tepat untuk dihapus. Sebagaimana gantinya dia mengukuhkan apa yang dia kehendaki dan dia lihat mengandung kemaslahatan. Ya, disinilah Al-Qur'an. Fungsi dari Al-Quran. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah terdapat ummul kitab, yakni induk setiap kitab, lauhil mahfuz, ya, karena setiap sesuatu pasti sudah tertulis di dalamnya. Allah punya kitab, ya, di lauhil mahfuz, yang itu sesungguhnya hanya Allah lah yang mengetahuinya. Ini berbicara tentang masalah takdirnya Allah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghapus dan menetapkan apa yang dikehendakinya, kecuali beberapa hal: penciptaan, ajal, rezeki, bahagia, dan celaka. Apa artinya? Di sini manusia punya peran jika ingin mau melakukan perubahan. Sebagaimana ayat yang sebelumnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Nah, ibu-ibu, di sini pula lah letak di mana hamba-hamba Allah itu punya peran untuk memperbanyak doa. Kenapa? Doa bisa menolak qadha. Sesungguhnya kebajikan bisa menambah rezeki dan seorang hamba terhalang dari mendapatkan rezeki oleh sebab dosa yang diperbuatnya. Sesungguhnya doa dan qadha, inna du'a wal qadha la ya'tajilani bainas sama'i wal ard. Ya, doa dan istilahnya qadha itu saling berlomba-lomba, berbenturan, ya, mana kira-kira yang terlebih dahulu sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan pernah putus asa untuk berdoa, sekalipun pada hakikatnya mungkin ada pesimis kita misalnya begitu, ya, tetapi kita harus memunculkan upaya bahwa Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk berubah. Nah, itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari ayat ini wabil khusus 35 sampai 39, ya, di mana ayat ini spesifik sekali membicarakan tentang masalah surga dan juga amalan-amalan orang-orang beriman, termasuk ketetapan Allah terkait dengan Al-Qur'an. Jadi harus dipahami bahwa surga adalah makhluk yang dipersiapkan oleh Allah untuk orang beriman, ya. Di dalam surga itu banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, ya, dan bagaimana perasaan itu mengungkapkannya. Begitu juga tentang kondisi neraka jahanam, neraka yang ditempatkan untuk orang-orang kafir. Mereka akan kekal di dalamnya dikarenakan kesombongan mereka, pembangkangan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan tentang Al-Qur'an ini sebagai petunjuk agar kita betul-betul mengikuti petunjuk Al-Qur'an, tidak mengikuti hawa nafsu, ya, dan tidak menyekutukan Allah, karena pada hakikatnya ini sebuah penguatan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah, agar kita menjadi orang yang senantiasa menjaga risalah-risalah Allah ini dengan keyakinan kita, gitu ya. Seorang rasul tidak bisa begitu saja, ya, tadi mendatangkan mukjizat, maka harus diyakini mukjizat itu ada di sisi Allah, tidak ada di sisi manusia, ya. Tiap perkara yang telah ditetapkan, tiap-tiap perkara yang terjadi itu sesungguhnya sudah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana mengungkapkan setiap kejadian-kejadian yang Allah hantarkan kepada kita untuk bisa menjadi
orang yang bertambah keimanannya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat 40 sampai 43 ini kurang lebih sama ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang Allah memberikan utusan ya, memberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalan untuk menuntaskan tugasnya ya, menuntaskan tugasnya di muka bumi dengan menyampaikan risalah ini ya. Adapun ketika hal itu ditolak oleh orang-orang yang tidak menyukainya, kemudian tidak mau mengimaninya, kembali Allah mengingatkan bahwa cukup katakan kepada mereka, wahai Muhammad ya, Allah menjadi saksi untukku tentang kebenaran risalahku. Jadi Allah menguatkan Rasulullah SAW dengan apa yang dilakukan, karena sesungguhnya sekalipun mereka melakukan makar dan tipu daya, sesungguhnya makar Allah lah yang paling terbaik. Ya, kalaulah seluruh penduduk bumi ini berkumpul untuk memberikan mudarat kepada satu orang, maka kalaulah Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi mudarat itu. Sekaligus ya, berkumpul puluhan ribu orang untuk memberikan manfaat kepada satu orang, jika Allah tidak mengizinkannya pun tidak akan terjadi pemanfaatan itu kepada satu orang tersebut. Maka di sini dari ayat-ayat ini, surah ayat 40 sampai 43, kita dapat ambil pelajarannya bahwa tugas Rasulullah SAW hanya sebatas menyampaikan risalah saja kepada umatnya, bukan untuk merubahnya. Termasuk Allah lah yang mewujudkan dan merealisasikan janji dan ancaman, janji kebaikan surga kepada orang-orang beriman dan ancaman kepada orang-orang kafir. Itu hanyalah milik Allah. Begitu. Dan Allah melaksanakan hisab ini ya, baik kebaikan dan keburukan itu di dunia ataupun nanti di akhirat. Kita semua kembalikan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada yang bisa menolak ketetapan yang telah Allah tetapkan ya. Kullu qadarullahi khair. Setiap takdir Allah itu pasti yang terbaik. Tinggal bagaimana kita menyikapi setiap takdir Allah ini, imma syakiran au imma kafuran ya. Kalau kita semakin bersyukur ya, maka insya Allah bertambah iman kita. Tapi kalau kita kufur terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka semakin sesatlah kehidupan seseorang. Nah, ini penguat pada kita bahwa Allah lah yang mengetahui segala sesuatunya, dan orang kafir itu sudah dipastikan mengetahui sebetulnya akhir kehidupan mereka. Nah, selesai sudah ibu-ibu surat Ar-Ra'd. Ya, dengan waktu yang sangat terbatas ini kita akan masuk kepada surat Ibrahim ya. Surat Ibrahim ayat di mana ayatnya berbicara tentang kondisi keluarga Nabi Ibrahim ya. Kenapa? Karena memang surat ini dinamakan surat Ibrahim ya, surat Makkiyah yang terdiri dari 52 ayat ya. Surat ini dinamakan surat Ibrahim karena memang semua atau sebagian besarnya ya itu mengisahkan kehidupan Nabi Ibrahim di Mekah, kehidupannya dengan masyarakat Arab, dan juga berbicara tentang Ismail. Kemudian Nabi Ismail juga diikutsertakan dalam membangun Ka'bah. Kemudian keduanya itu berdoa memohon hidayah kepada Allah. Jadi ayat-ayatnya nanti bisa silahkan ibu baca karena saya hanya sampai ayat 4 ya. Kemudian bagaimana kebiasaan Nabiullah Ibrahim itu selalu berdoa, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk keturunannya. Ya, itu banyak sekali doa-doa yang hampir mayoritas doa-doa terdapat dalam Al-Quran itu adanya dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi doa Nabi Ibrahim memohon diri dan anak cucunya dijauhkan dari menyembah berhala, memohon supaya Allah mengaruniai rezeki buah-buahan, kemudian memohon kepada Allah rezeki untuk istri dan anak-anaknya ya. Pada saat tentu saja kita punya cerita tersendiri ya, berkisah
tentang Nabiullah Ibrahim. Kemudian meminta keturunan, karena memang kita ketahui bagaimana Nabiullah Ibrahim di usia sampai 80 tahun barulah Allah izinkan memiliki seorang putra Ismail dari Hajar. Kemudian di usia 90 tahun barulah dia memiliki anak dari Sarah yang bernama Ishak. Gitu ya. Jadi perjalanannya sangat panjang dan ini disebutkan dari ayat-ayat di dalam surat Ibrahim tersebut. Nah, ibu-ibu, wabil khusus di ayat 1 sampai 4 apa yang bisa kita ambil pelajarannya ya, yaitu ayat ini diawali dengan kata-kata alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Nah, akhir surat Ar-Ra'd tadi juga berbicara tentang bagaimana kaum muslimin harus tetap komitmen berpegang kepada Al-Qur'an. Nah, di ayat pertama ini di surat Ibrahim kembali diingatkan bagaimana kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'anul Karim, supaya kamu bisa membawa manusia itu dari kegelapan menuju terang benderang, dari kekafiran kepada hidayah, dari kejahilan sampai menuju yang hak, kira-kira begitu. Berarti Al-Quran ini merupakan bimbingan, petunjuk, ya, arahan. Karena di dalam Al-Quran itu sebagaimana yang sudah kita pahami, terdapat di dalamnya hukum, petunjuk-petunjuk, syariat yang tidak bisa kita tinggal diam untuk meninggalkannya. Ya, jadi ayat ini wabil khususnya menunjukkan Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah, bukan pembahasan atau perbincangan Rasulullah semata. Ya, wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, biizni rabbihim, dengan taufik dan kemudahan darinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala lah ya yang memberi petunjuk dengan mengirimkan cahaya hidayah ke hati orang-orang yang dikehendakinya, ya, sebagaimana yang tadi telah disebutkan. Ila siratil azizil hamid, menuju jalan yang lurus, jalan yang terpuji, jalan yang gak akan pernah menunjukkan kesesatannya, gitu. Allahilladzi, hanya Allah yang menjadi pemilik langit dan bumi ini dan seluruh yang ada di jagat raya ini, ya. Rabbul alamin, Allah lah yang menciptakan dan Allah lah yang memilikinya. Wailul lil kafirin, ya. Wawailul lil kafirin, kebinasaan dan azablah yang nantinya akan didapatkan oleh orang-orang kafirin. Jadi di dalam ayat ini Allah mendeskripsikan tiga gambaran orang-orang kafir. Yang pertama adalah alladzina yastahibbuna, mereka yang lebih cenderung memilih dunia sebagai kehidupannya, baik itu kehidupan dunia maupun akhiratnya dia samakan, ya, memprioritaskan dunia itu lebih dari urusan segala-galanya, berbuat hanya orientasinya dunia. Itu tabiat deskripsi untuk orang kafir. Yang kedua, wayasudduna an sabilillah, mencegah orang-orang soleh itu dari mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wayasuddu, mereka berupaya untuk mencegah supaya orang-orang yang tadinya tidak beriman tetap tidak beriman, dan orang-orang yang beriman supaya mereka keluar dari keimanan. Wayasuddu, coba mencegah. Kemudian ada karakter yang ketiga dari ayat ini adalah wayabaghunaha iwaja. Mereka menginginkan supaya jalan Allah itu biafwahihim wa yutimmu nurahu, cahaya Allah itu padam, ya, dengan lisan mereka, dengan perilaku mereka. Nah, itulah tabiat yang didapati, ya, pada kebiasaan orang-orang kafir, ya. Kemudian ulaika fi dhalalim ba'id, orang-orang kafir itu digambarkan oleh Allah dengan kriteria-kriteria yang tadi disebutkan, dan mereka itu dianggap sebagai orang yang dhalalun ba'id, sesatnya tuh banget gitu, ya.
sejauh-jauhnya kesesatan itu ya orang kafir tadi. Apalagi mereka punya 3 kriteria. Ada yang memang kekafirannya itu karena urusan dunia, ada yang memang sengaja untuk menahan orang mendapat hidayah, ada yang memang sengaja untuk mematahkan nur Allah, ya, cahaya-cahaya Allah di muka bumi ini. Nah, setelah Allah memberikan gambaran itu, kemudian Allah menjelaskan maksud dan tujuan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu punya fungsi dan punya tujuan seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Dia adalah petunjuk yang memberikan arahan, memberikan kebaikan, karena di dalam Al-Quran itu semuanya adalah kebenaran. Ya, kemudian fayudillullahu may yasha, ya, Allah memberikan penjelasan bahwa ada golongan terkait dengan yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi ada fayudillullahu may yasha, ya. Manusia dalam hal ini ada 2 golongan gitu ya. Golongan pertama adalah yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua golongan manusia yang menunjuki mereka kepada kebenaran, ya. Jadi menurut ayat ini sudah cukup jelas. Nah, itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga kita bisa mengambil pelajaran ini, dan hikmah yang terkandung di ayat 1-4 ini, Masya Allah, supaya kita kembali menguatkan bagaimana Al-Quran itu akan menjadi penolong dalam kehidupan kita, baik urusan dunia maupun akhirat kita. Kemudian jangan kita pernah sekali-kali mencoba untuk mengikuti jalan kekafiran, kebodohan yang akhirnya nanti akan terjerumus kepada nerakanya Allah. Kemudian bagaimana di ayat ini Allah dahulukan kalimat Al-Aziz atas Al-Hamid, karena yang wajib diketahui tentang Allah pertama kali itu adalah kekuasaan Allah, barulah Allah menceritakan sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dan hanya kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi, supaya kita betul-betul berserah diri kepada Allah. Dan orang-orang kafir itu berhak binasa dan mendapatkan azab disebabkan karena kekafiran yang mereka lakukan, ya. Ada pertama itu karena kondisi-kondisi di mana mereka melakukan aktivitas-aktivitas pembangkangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara karunia dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk dan hidayah adalah ketika Allah mengutus setiap rasul kepada kaumnya dengan bahasa kaumnya dan dimudahkan sehingga bisa diikuti dan dijalankan oleh kaumnya. Ya, kemudian ayat ini memberikan penguatan kepada kita bahwa setiap diri kita punya potensi untuk bisa dekat dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan insya Allah petunjuk Al-Quran ini akan membawa kita kepada hidayah yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangannya ibu-ibu. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk menjaga amanah hidayah ini, dan Allah jadikan kita tamassuk bil Quran, tamassuk bis sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan berpegang teguh kepada sunnah, dan Allah mudahkan kita berkumpul bersama Rasulullah SAW di dalam surganya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.